apakah menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi itu penting untuk diterapkan di kelas? Iya, bukan lagi penting tapi dia urgent. Jets. Ya, mau tidak mau sekarang harus pembelajaran berdiferensiasi karena kita tahu bahwa kondisi peserta didik dengan karakter yang berbeda, minat belajarnya juga berbeda, beragam, Ya, profil belajarnya juga. Nah, ini menjadi dasar kita bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. siapkan oleh guru, Pak. Ada tiga sebetulnya yang mesti dipersiapkan. Yang pertama itu uh, memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kesiapan belajarnya, dan termasuk profil belajarnya. Itu ada yang auditori, visual, kinestetik. Itu dasar bagaimana guru merancang media pembelajaran. Tentunya media pembelajarannya pasti kontennya yang beragam. Ada yang modelnya auditori mungkin, visual, dan dalam bentuk kinestetik juga. Jadi 3 poin tadi dasar bagaimana persiapan kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, profil belajar peserta didik, kesiapan belajarnya, dan minat belajarnya. Dan bakti pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatannya itu yang paling efektif. Pendekatan apa, Pak? Kalau yang biasa saya gunakan itu pendekatan yang dipakai juga di kurikulum 2013, itu pendekatan saintifik yang ada 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Ini sejalan dengan bentuk diferensiasi proses sebetulnya. Kemudian juga bisa kita gunakan pendekatan TAR, teaching at the right level. Nah, ini yang paling sesuai, bagaimana kita mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu Pak bisa mungkin dijelaskan lebih ini Pak lebih jauh tentang tadi sempat Ki singgung tentang teaching at the right level. Mungkin bisa diberikan penjelasan Pak bagaimana itu teaching at the right level. At the right level lebih kepada bagaimana kita mengajar yang benar disesuaikan dengan levelnya peserta didik. Misalnya kan kita pada saat melakukan asesmen diagnostik itu kita sudah mengetahui bahwa ada level peserta didik yang masih standar, menengah, dan lanjutan. Itu wajib kita deteksi dulu. Nah, inilah nanti level-level inilah nanti yang kemudian jadi dasar bagaimana kita menyusun konten pembelajaran. Apakah itu kontennya yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik kita yang levelnya masih rendah, yang menengah, dan ada yang level lanjutan. Tentu ini tidak boleh bertukar. Materi yang konten yang cocoknya di level yang tinggi tidak boleh dibawa ke level rendah, begitupun sebaliknya. Konten yang untuk level rendah tidak boleh dibawa ke level tinggi. Tetapi pada proses penerapannya nanti kemungkinan bisa konteks pembelajaran berbasis kelompoknya itu bisa heterogen, tidak mesti homogen, bahwa yang levelnya yang rendah digabungkan semua level rendah, tinggi digabungkan sama tinggi. Itu pasti ada dampak pengkotak-kotakan di situ. Ada stereotip bahwasanya ini yang rendah yang akan merasa minder, ketika dia melihat kelompok yang lebih tinggi di atasnya. Tentu tidak boleh dimunculkan itu pembagian kelompok bahwa ini levelnya rendah. Tapi tergantung gurunya bagaimana memodifikasi itu. Dan terpenting setiap kelompok bisa saja heterogen, tapi distribusi konten pembelajaran harus merata. Ada yang tadi sebetulnya bisa kita lihat dari pemahaman kita dulu pembelajaran berdiferensiasi itu, karena ada 3 diferensiasi. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan ini jadi dasar kita bagaimana merumuskan memilih model pembelajaran yang sesuai, kemudian strategi mengajar guru. Misalkan kita gunakan model yang sesuai dengan capaian pembelajarannya, materinya seperti apa. Yang terpenting itu guru harus punya referensi media dan materi ajar yang beragam.
Kalau gurunya hanya mampu untuk bercerita misalkan, tentu profil belajar audio saja yang terdistribusi. Selebihnya visual dan estetik mungkin tidak terlalu dapat menangkap materi. Makanya cara yang salah satunya ya guru mampu memiliki multi pengetahuan supaya mereka bisa menyediakan materi dalam bentuk audio misalkan, ada visualnya, ada juga dalam bentuk video seperti itu, ada gambar. Nah ini bisa kita lihat dari pemahaman kita dulu, pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena ada 3 diferensiasi, ada diferensiasi konten, proses dan produk. Dan ini jadi dasar kita bagaimana merumuskan memilih model pembelajaran yang sesuai, kemudian strategi mengajar guru. Misalkan kita gunakan model yang sesuai dengan capaian pembelajarannya, materinya seperti apa. Yang terpenting itu guru harus punya referensi media dan materi ajar yang beragam. Kalau gurunya hanya mampu untuk bercerita misalkan, tentu profil belajar audio saja yang terdistribusi. Selebihnya visual dan estetik mungkin tidak terlalu dapat menangkap materi. Makanya cara yang salah satunya ya guru mampu memiliki multi pengetahuan supaya mereka bisa menyediakan materi dalam bentuk audio misalkan, ada visualnya, ada juga dalam bentuk video seperti itu, ada gambar. Nah ini masuk di diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi proses, kita kan biasanya di langkah-langkah pembelajaran itu ada pendahuluan, inti penutup. Inti pembelajaran. Nah, ya itu kan diferensiasi prosesnya kentara di situ. Ada proses mengamati misalkan video pemantik, video masalah, kemudian peserta didik menanya, kemudian mencoba mengerjakan LKPD, kemudian ada persentase, ada evaluasi. Itu masuk diferensiasi prosesnya. Ada proses yang secara berbeda-beda dilalui di tiap waktu yang berbeda pula. Kemudian diferensiasi kontennya, ada juga konten yang bersifat kebebasan peserta didik untuk mengekspresikan pengetahuannya untuk membuat suatu bentuk produk dari hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan. Ada juga sifatnya challenge, yang gurunya memang memberikan challenge bahwa kalian harus mengerjakan model seperti ini. Ada juga yang sifatnya bebas, peserta didik apakah dia mau mengerjakan tugas itu secara lisan, atau dia mau kerja di kertas, mau kerja dalam bentuk PPT, Canva, atau dalam bentuk video. Itu diferensiasi proses yang sifatnya memberikan kebebasan kepada peserta didik. Ada juga yang lebih kaku sebetulnya, diferensiasi produk yang memang diatur oleh guru. Saya pikir ketiga diferensiasi itu harus. Selanjutnya mungkin Pak, apakah ini pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran, kemudian di materi-materi tertentu, atau ada maksudnya ada beberapa materi yang tidak seharusnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Saya pikir pembelajaran berdiferensiasi ini fleksibel, bisa diterapkan di seluruh mata pelajaran, bahkan seluruh materi, karena dia konsepnya pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Berdiferensiasi kan harus memperhatikan setiap karakter dari peserta didik. Jadi bagaimana itu Pak cara memetakan atau bagaimana cara mengelompokkan itu setiap peserta didik Pak? Pertama kan lakukan asesmen awal, baik itu sifatnya kognitif maupun non kognitif. Kalau di non itu biasanya kita menggunakan semacam angket atau wawancara langsung terkait aspek bagaimana motivasi belajarnya, dia menyukai pelajaran apa, bagaimana lingkungan keluarganya, apakah dia tinggal di daerah pedesaan dan lain-lain. Ini sebagai dasar sebetulnya, sebagai hal-hal yang penting juga mesti diketahui oleh guru. Karena ini terkadang dapat
mempengaruhi minat belajarnya anak-anak. Kemudian yang asesmen diagnostik kognitifnya itu terkait materi yang akan kita ajarkan, ya, tapi perlu dilakukan tidak mengambil waktu pembelajaran efektif. Biasanya kita tidak boleh, karena kita kan sudah memetakan di alur tujuan pembelajaran itu waktunya segini untuk materi ini. Jadi kalau kita ambil materinya satu kali pertemuan hanya untuk melakukan asesmen diagnostik, artinya 1 jam 2 jam itu sudah hilang untuk waktu belajar intinya. Jadi bisa dilakukan di luar waktu pelajaran, misalkan kita berikan angket peserta didik, atau bisa juga sebetulnya di awal pembelajaran sih, tapi tidak memuat waktu yang banyak. Di pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita tahu ada 3 asesmen, Pak. Ada asesmen for learning, off, sama as learning. Oke. Apakah sebenarnya dalam satu kali pembelajaran itu, Pak, ketiga asesmen ini harus digunakan sama-sama, atau mungkin hanya beberapa yang bisa digunakan? Biasanya saya gunakan itu kadang itu kalau di asesmen of learning, baru di akhir pertemuan, misalkan asesmen sumatifnya. Nah, yang itu asesmen as learningnya, asesmen for learningnya, karena itu dia asesmennya melekat dalam proses pembelajaran dan tujuan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik. Ini yang biasa kita lakukan di setiap pertemuan, misalkan kuis atau sifatnya tugas yang kita berikan. Nah, tugas itu mestinya harus ditahu peserta didik berapa poin yang dia dapatkan, karena ini akan jadi bahan evaluasi pembelajarannya. Inilah yang kita sebut dengan assessment for learning-nya. Kedua asesmen ini, asesmen as learning dan for learning, itu lebih fleksibel dilaksanakan di pembelajaran setiap saat. Kan kadang biasa guru menggunakan asesmen for learning-nya, mereka menilai untuk pembelajarannya anak-anak sebagai bahan evaluasinya, tapi sama sekali tidak disampaikan hasil penilaiannya itu. Nah, ini kesalahannya, karena peserta tidak punya bahan evaluasi. Iya, hanya diparaf misalkan oleh guru, atau tidak diperiksa. Malah banyak siswa yang mengeluh bahwa banyak guru yang memberi tugas tapi tidak diperiksa. Makanya saya kadang sampaikan ke siswa, kalau ada guru yang kasih tugas, sesekali minta berapa nilainya. Di mana letak banyak juga guru begitu, Pak? Iya, karena itu basisnya for learning, penilaian untuk pembelajaran. Dari di situ peserta didik mengetahui dan mengevaluasi umpan baliknya, feedbacknya, seperti ini level saya sekarang, seperti ini kompetensi saya. Tapi kalau tidak pernah disampaikan hasilnya ke siswa, itu juga mungkin, Pak, berarti Bapak kan sudah pasti pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sekiranya, Pak, apa tantangan yang Bapak rasakan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Tantangannya sih yang pertama itu tadi, di target itu teaching at the right level, bagaimana menyediakan konten pembelajaran yang beragam, yang betul-betul peserta didik mampu memahami. Karena teaching at the right level ini itu salah satu menurut saya kelemahannya, karena tidak begitu mengutamakan progres peserta didik yang levelnya rendah. Itu kita sesuaikan dengan levelnya mereka. Meski harusnya ada progres yang harus diraih, tapi pasti dia tidak akan menyamai progresnya yang levelnya atas. Iya, Pak, berarti ini dalam artian peserta didik tidak punya tantangan untuk keluar dari levelnya begitu, mungkin, Pak, karena materinya itu disesuaikan dengan levelnya. Nah, sebetulnya bisa sih, tapi bagaimana tergantung gurunya, bagaimana cara metode yang dia gunakan untuk menaikkan grade level dari peserta didik. Karena sebetulnya tujuan akhirnya kan kita mencerdaskan peserta didik. Jadi kita tidak boleh beranggapan juga bahwa peserta didik yang levelnya rendah
kita sesuaikan terus rendah-rendah. Iya. Artinya kan tujuan pembelajaran tidak akan terpenuhi juga karena minimal dia berada pada level standar terhadap ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, itu standar kita, standar mengajar kita, kita jadikan standar yang levelnya low itu sebagai standar KKTP kita. Jadi ketika mereka materinya mereka sudah pahami, materi standarnya, itu sudah cukup buat yang level rendah. Ini sih tantangannya bagi pembelajar berdiferensiasi karena kita lebih fleksibel ke kebutuhannya peserta didik. Dulu kita memang genjot sedikit peserta didik untuk naik level, tapi pembelajaran STAR ini memungkinkan peserta didik lebih nyaman di levelnya sendiri.